Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saskia Indramawarni dengan NIM 20420100015. Di sini saya akan menjelaskan tentang minyak, lemak, dan oleokimia untuk tugas besar PPAI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang oil, fat, and oleochemical based ingredients. Kemudian di dalam tim saya yaitu terdapat Ibnu Faradudi dan saya sendiri Saskia Indramawarni. Pada kali ini topik yang akan kita bahas yaitu mengenai definisi, klasifikasi bahan berbasis, contoh material berdasarkan klasifikasi, dan yang terakhir yaitu penanganan dan perubahan bahan pra, saat, dan pasca proses. Di sini definisi dari minyak. Minyak merupakan asam karboksilat dari ester gliserol yang disebut gliserida. Kebanyakan gliserida pada minyak adalah trigliserida atau triacylglycerol, di mana tiga gugus OH dari gliserol diesterifikasi oleh asam lemak. Sedangkan lemak adalah zat yang super larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik nonpolar. Kemudian minyak dan lemak tidak dapat larut dalam air, tapi larut pada pelarut organik nonpolar. Pelarut organik nonpolar meliputi ether, kloroform, benzen, dan hidrokarbon lainnya. Minyak dan lemak juga berfungsi sebagai pelarut bagi vitamin A, D, E, K. Kemudian untuk penyusun minyak dan lemak berdasarkan struktur minyak dan lemak merupakan trigliserida atau triester dan gliserol dengan asam lemak atau merupakan asam karboksilat. Kemudian komponen dasar lemak diperoleh dari hasil hidrolisis lemak, minyak maupun senyawa lipid lainnya. Minyak yang tinggi karbon memiliki warna yang semakin gelap. Minyak dan lemak dapat dimanfaatkan berdasarkan fungsinya, contohnya seperti minyak goreng atau yang dimanfaatkan sebagai biodiesel. Minyak curah dilihat dari trigliserida, formnya minyak akan lebih mengarah ke lemak yang berbentuk padat. Asam lemak pembentuk lemak dapat dibedakan berdasarkan jumlah atom C atau karbon, ada atau tidaknya ikatan rangkap, jumlah ikatan rangkap, serta letak ikatan rangkap. Berikut terdapat sedikit gambaran tentang penyusun dari gliserol, asam lemak atau asam karboksilat, kemudian lemak atau trigliserida, dan fungsinya ditambah dengan air. Selanjutnya fungsi lemak di dalam tubuh. Yang pertama yaitu melindungi organ. Lemak dan minyak dapat melindungi organ tubuh dari kerusakan. Kemudian sebagai bahan energi, lemak dan minyak sebagai sumber energi dan menyimpan energi terbanyak di dalam tubuh. Kemudian sebagai isolator, lemak dan minyak bisa membuat tubuh menjadi hangat, seperti halnya ketika mengenakan pakaian yang tebal. Selanjutnya, untuk fungsi dan peran bahan berbasis minyak lemak pada aktivitas agroindustri, terdapat minyak kelapa sawit, lemak bulu domba, dan susu. Untuk minyak kelapa sawit memiliki tekstur lembut dan tidak berbau, cocok untuk digunakan pada coklat, selai, coklat, dan margarin. Yang kemudian memiliki peran dalam membentukkan tekstur, biasanya digunakan pada kue kering. Yang ketiga, membuat mie mentah dapat dimasak dikeringkan serta disimpan dahulu, biasanya digunakan pada industri mie instan. Dan yang terakhir yaitu melembabkan dan membuat lembut dan halus, digunakan pada industri sabun dan sampo. Untuk yang selanjutnya, zat lanonin yang menyerupai lemak berasal dari bulu domba, biasanya digunakan dalam salep dan krim. Untuk kemudian terdapat susu digunakan dalam pembuatan mentega. Kemudian terdapat sifat dan minyak dan lemak. Sifat lemak dan minyak itu dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisikanya meliputi tidak larut dalam air, dikarenakan lemak dan minyak larut pada pelarut non-polar. Kemudian titik didih minyak lebih rendah daripada lemak. Pada temperatur kamar, lemak berwujud padat dan minyak berwujud cair. Perbedaan titik cair dari lemak disebabkan karena perbedaan jumlah ikatan rangkap, panjang rantai karbon, berbentuk cis atau trans yang terkandung di dalam asam lemak tidak jenuh. Kemudian yang terakhir yaitu zat warna pada minyak goreng terdiri dari dua golongan, yaitu zat warna alamiah dan zat warna hasil degradasi zat warna alamiah. Kemudian sifat kimia lemak dan minyak. Lemak mengandung gugus alkil yang memiliki rantai karbon jenuh, sedangkan minyak mengandung gugus alkil yang memiliki rantai karbon tak jenuh. Kemudian minyak dapat bereaksi hidrogenasi atau adisi hidrogen sehingga diperoleh lemak jenuh. Kemudian asam lemak dibedakan menjadi dua,
Yang pertama yaitu asam lemak jenuh, merupakan asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap, bersifat padat pada suhu kamar. Asam lemak jenuh biasanya diperoleh dari lemak hewani, misalnya mentega, krim, keju, minyak sangin, dan lemak babi. Asam lemak tak jenuh merupakan asam lemak yang memiliki ikatan rangkap, dibedakan menjadi monounsaturated fatty acid atau PUFA, dan memiliki satu ikatan rangkap, dan polyunsaturated fatty acid atau PUFA dengan satu atau lebih ikatan rangkap. Lemak tak jenuh ini berwujud cair pada suhu kamar. Kemudian perubahan rantai hidrokarbon juga berpengaruh pada warna dan rasa. Semakin sedikit jumlah rantai hidrokarbonnya, maka warna semakin gelap. Ketika komponen asam lemak tak jenuh banyak saat diminum akan seperti air. Flavor dan odor akan muncul ketika terjadi adanya pembentukan asam-asam. Kemudian asam lemak tidak jenuh berasal dari lemak nabati, misalnya minyak zaitun, minyak canola, minyak biji matahari, dan sebagainya. Kemudian untuk contoh material, di sini terdapat lemak jenuh atau lemak hewani dan lemak tak jenuh atau lemak nabati. Contoh dari lemak tak jenuh atau lemak hewani yaitu mentega, krim, keju, minyak sangin, lemak babi. Lemak jenuh atau lemak hewani ini bersumber dari hewani. Sedangkan contoh lemak jenuh atau lemak nabati yaitu minyak zaitun, minyak canola, minyak dari biji matahari, dan sebagainya. Kemudian untuk klasifikasi minyak berdasarkan sifat mengering, terdapat 3 klasifikasi di sini yaitu minyak tidak mengering, kemudian minyak nabati mengering, dan minyak setengah mengering. Untuk minyak tidak mengering disebut juga non-drying oil, yaitu berada pada tipe minyak zaitun seperti minyak zaitun, minyak buah persik, dan minyak kacang. Kemudian tipe minyak rape seperti minyak biji rape, minyak mustard, dan kemudian tipe minyak hewani yaitu seperti minyak sapi. Untuk minyak setengah mengering yaitu disebut juga sebagai semi drying oil, yaitu minyak yang mempunyai daya mengering yang lebih lambat, contohnya minyak biji kapas dan minyak bunga matahari. Untuk yang terakhir yaitu minyak nabati mengering atau drying oil, minyak yang mempunyai sifat dapat mengering jika kena oksidasi dan akan berubah menjadi lapisan tebal, bersifat kental dan membentuk jenis selaput jika dibiarkan di udara terbuka. Contohnya itu seperti minyak kacang kedelai dan minyak biji karet. Selanjutnya klasifikasi berdasarkan sumbernya, berdasarkan hasil tanaman atau minyak nabati, yaitu biji-biji palawija seperti minyak jagung, biji kapas, kemudian kulit buah tanaman tahunan seperti minyak zaitun, minyak kelapa sawit, terus biji-biji tanaman tahunan yaitu seperti coklat, kelapa, dan inti sawit. Kemudian berdasarkan dari hewan seperti dari susu hewan peliharaan yaitu lemak susu, daging hewan peliharaan seperti lemak sapi, dan hasil laut seperti minyak ikan sarden dan minyak ikan paus. Kemudian terdapat sumber-sumber lain yaitu minyak dari ragia dan kapang, minyak dari bakteri, dan minyak dari alga. Kemudian klasifikasi berdasarkan kegunaannya. Kegunaan minyak yaitu pada umumnya dibagi menjadi 3 yaitu sebagai minyak mineral atau minyak bumi yang digunakan sebagai bahan bakar, kemudian minyak nabati atau minyak hewan yang digunakan untuk bahan makanan bagi manusia, dan yang terakhir yaitu minyak aceri atau minyak terbang yang digunakan untuk obat-obatan. Kemudian terdapat beberapa reaksi dalam minyak. Yang pertama yaitu bagaimana terjadinya reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis merupakan reaksi air dengan minyak atau lemak yang menyebabkan putusnya beberapa ikatan ester dari minyak atau lemak sehingga menghasilkan gliserol dan asam lemak bebas. Semakin banyak jumlah air maka laju hidrolisis semakin cepat. Semakin tinggi suhu maka laju produk asam lemak bebas. Minyak jelantah yang sering diganti dengan minyak baru dapat memperendah lanjut tersebut. Pecahnya rantai trigliserida rantai rangkap menjadi rantai tunggal, dan semakin pendek rantainya maka kekentalannya akan semakin tinggi. Contoh dari reaksi hidrolisis yaitu saat kita menggoreng tempe atau menggoreng daging ikan yang sudah dimarinasi. Air dalam daging tersebut termasuk kataut berlarut polar sehingga air mengikat hidrokarbon untuk membungkus rantai rangkap. Pada penggorengan C1 ini akibatnya yaitu terdapat perubahan secara signifikan. Kemudian yang kedua yaitu reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi itu merupakan reaksi yang dilakukan untuk menjenuhkan ikatan rangkap pada asam lemak. Gas hidrogenasi direaksikan secara langsung pada ikatan rangkap yang dituju dengan bantuan katalis minyak dan panas, sehingga minyak akan mengeras dan berubah fase menjadi padatan. Proses hidrogenasi merupakan proses yang digunakan untuk menghasilkan produk padat dari minyak. Hidrogenasi sering digunakan pada industri untuk proses distribusi.
karena bentuk padat lebih mudah didistribusikan. Contohnya yaitu pada industri margarin dan mentega. Sedangkan contoh lainnya yaitu pada industri sabun. Kemudian pada reaksi hidrogenasi, semakin banyak ikan tertangkap, konsentrasi katalis maka menyebabkan semakin cepatnya laju hidrogenasi. Kemudian terdapat reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini merupakan kerusakan yang disebabkan karena adanya oksigen. Akibatnya dari reaksi oksidasi yaitu muncul bau tengik. Kemudian oksigen terhadap lemak jenuh tidak menyebabkan terbentuknya asam peroksida. Faktor penyebab reaksi oksidasi yaitu oksigen mengalami reduksi karena kehilangan atom oksigen yang berubah menjadi besi. Karbon dioksida mengalami reaksi oksidasi karena mengikat atom oksigen dan berubah menjadi karbon dioksida. Adapun beberapa cara untuk mengurangi dari reaksi oksidasi ini, yang pertama yaitu menjauhkan dari matahari. Selain itu kita dapat melakukan beberapa perlakuan, yaitu jangan melapisi produk dengan wadah transparan, menghindari penggunaan dari temperatur yang tinggi, dan tidak menambahkan air pada proses pemasakan. Nah, yang terakhir ini terdapat reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi ini yaitu reaksi pada molekul-molekul minyak atau lemak yang kecil bergabung membentuk molekul yang besar karena banyaknya ikatan tidak jenuh. Kemudian reaksi polimerisasi terjadi pada metode deep frying makanan. Faktor yang mempercepat reaksi polimerisasi yaitu suhu yang terlalu tinggi, adanya oksigen, penggunaan minyak berkualitas rendah, dan suhu pemanasan yang terlalu lama. Akibatnya dari reaksi ini yaitu minyak menjadi kental dan terjadi kerusakan pada minyak tersebut. Bahan-bahan polimer yang terdapat di alam meliputi getah pohon karet, wol, sutra, beras, gandum, sagu. Sedangkan polimer sintetisnya yaitu meliputi bungkus plastik, botol plastik, styrofoam, dan sebagainya. Kemudian di sini terdapat klasifikasi warna pada minyak. Warna pada minyak menunjukkan komponen kimia yang terdapat pada minyak. Semakin pekat warna minyak, yaitu kandungan komponen kimia itu semakin banyak. Komponen kimia ini juga berasal dari bahan-bahan yang digoreng. Yang pertama yaitu warna kuning. Warna kuning identik dengan minyak goreng baru yang memiliki free fatty acid atau FFA kurang dari 1%. Warnanya kuning, pucat, dan terlihat bening. Dan kemudian kedua yaitu warna coklat, terdapat pada minyak goreng kurang baik memiliki FFA yaitu 3%. Warnanya coklat muda seperti air seduhan teh dan memiliki kekentalan yang sedang. Kemudian yang terakhir, warna gelap ini disebabkan oleh proses oksidasi. Penyebab perubahan warna yaitu pemanasan dengan suhu tinggi. Kemudian disebabkan oleh proses oksidasi. Penyebab minyak goreng yang dengan warna gelap ini sangat tidak baik dengan kandungan FFA lebih dari 10%. Warnanya coklat pekat, nyaris hitam seperti oli. Biasanya memiliki aroma lebih menyengat dan berbau tengik. Untuk selanjutnya itu produksi industri olahan minyak dan lemak. Pada industri pangan yaitu terdapat coklat, digunakan minyak kelapa sawit agar teksturnya itu lembut dan tidak berbau. Kemudian terdapat margarin, yaitu perannya itu untuk mengoleskan pada roti panggang agar lebih mudah. Kemudian mentega, yaitu mentega ini berasal dari hewan, sedangkan margarin berasal dari tumbuhan. Kemudian kue kering, minyak kelapa sawit di sini memiliki peran pada pembentukan tekstur. Dan yang terakhir yaitu mie instan. Minyak kelapa sawit membuat mie mentah dapat dimasak dan dikeringkan serta disimpan terlebih dahulu. Kemudian pada farmasi dan kosmetik, yang pertama yaitu terdapat sabun, yang kedua lipstik, sampo, salep, dan krim. Peran dari minyak kelapa sawit yaitu pada farmasi dan kosmetik yaitu untuk membantu kulit agar tetap bersih dan lembab, kemudian memberikan warna yang mencolok dan tekstur yang mengkilat, kemudian membuat rambut lebih halus dan lembut, dan yang terakhir yaitu beberapa zat dari lanolin yaitu terdapat pada salep dan krim. Kemudian untuk bahan bakar alternatif yaitu biodiesel. Biodiesel memiliki manfaat mesin yang lebih bersih. Kemudian kita masuk pada oleokimia. Di sini oleokimia yaitu bahan kimia apapun yang berasal dari lemak. Contoh hasil olahan oleokimia adalah mentega, sabun, dan minyak goreng.
Oleh kimia dapat diperbarui dan merupakan bahan kimia yang diturunkan dari minyak atau lemak melalui proses splitting trigliserida atau triacylglycerol menjadi turunan asam-asam lemaknya dan gliserol. Pada proses tersebut dapat dilakukan secara kimia maupun enzimatis. Keunggulan oleokimia dari petrokimia yaitu oleokimia merupakan produk yang terbarukan, biodegradable, lebih aman dan tidak memiliki kadar racun. Kemudian oleokimia dasar yang banyak diproduksi antara lain yaitu fatty acid, fatty alkohol, fatty methyl ester, fatty amines, dan gliserol. Oleokimia ini diproses lebih lanjut menjadi produk akhir yang mempunyai nilai lebih tinggi. Kemudian dapat dipasarkan itu dengan harga yang lebih tinggi juga. Kemudian kita masuk ke dalam klasifikasi bahan berbasis oleokimia. Oleokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang proses pengolahan trigliserida yang berasal dari minyak dan lemak menjadi asam lemak dan gliserin serta turunan asam lemak baik dalam bentuk ester, amida, sulfat, sulfonat, alkohol, alkoksi maupun sabun. Asam lemak banyak digunakan dalam pembuatan sabun, terus kemudian produk-produk karet, kosmetika, lilin, dan bahan baku produksi turunan asam amina asam lemak. Di sisi lain, pengaplikasian gliserol ini pada industri yaitu seperti kosmetika, farmasi, bahan peledak, serta monogliserida yang digunakan sebagai bahan pengemulsi. Hingga saat ini, umumnya sebagai produk oleokimia ini diaplikasikan sebagai surfaktan pada produk-produk kosmetika, toiletries, serta produk pencuci atau pembersih, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri seperti tekstil, plastik, pertambangan, dan pengolahan limbah cair pabrik. Kemudian terdapat beberapa contoh material berdasarkan klasifikasinya. Di sini terdapat dua macam klasifikasi yaitu oleokimia dasar dan oleokimia derivatives. Yang dasar yaitu terdiri atas fatty acid, fatty ester, fatty alkohol, dan gliserol. Dari produk oleokimia dasar dengan proses lebih lanjut bisa didapatkan oleokimia derivatives. Sedangkan oleokimia derivatives sendiri itu terdapat sabun, deterjen, dan beberapa jenis surfaktan dan emulsifier dan subnodul dan lain-lain. Dan produk akhir yang bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Kemudian yaitu penanganan dan perubahan bahan. Produk oleokimia dasar yang telah dilakukan dalam industri adalah melalui proses termal, yaitu melalui proses pemecahan lemak atau fat splitting, esterifikasi, transesterifikasi, dan hidrogenasi. Alternatif lain untuk proses termal tersebut adalah reaksi enzimatik yang memanfaatkan enzim lipase dan mikroorganisme sebagai biokatalisator bagi reaksi penguraian minyak atau lemak atau hidrolisis menjadi gliserin asam-asam lemak murni. Kemudian asam lemak tersebut itu difraksinasi dengan cara destilasi. Kemudian untuk proses produksi fatty acid melibatkan pre-treatment dengan asam fosfat untuk menghilangkan fosfatida. Umumnya untuk minyak inti sawit tidak memerlukan pre-treatment karena minyak tersebut relatif bersih. Namun untuk minyak sawit mentah atau CPO diperlukan proses pre-treatment untuk menghilangkan gam dan bahan padatan lainnya. Selanjutnya minyak dilakukan splitting dengan menggunakan demineralized water. Produk yang dihasilkan berupa campuran asam lemak dan gliserin sekitar 15%. Campuran dari asam lemak dan gliserin itu dimurnikan untuk menghilangkan warna gliseridanya dan bahan tak tersabunkan. Kemudian juga bertujuan untuk menghilangkan asam lemak yang terpolimer dengan cara distilasi atau pemisahan asam-asamnya dengan distilasi fraksinasi. Kemudian terdapat proses hidrogenasi dapat juga dilakukan untuk menghasilkan asam lemak jenuh dengan kualitas tinggi. Asam lemak tersebut di atas dapat direaksikan lebih lanjut dengan untuk menjadi produk oleokimia dasar seperti fatty methyl ester, dan fatty alkohol. Pembuatan methyl ester dapat melalui jalur esterifikasi yaitu reaksi antara asam lemak dan metanol menggunakan katalis asam atau jalur transesterifikasi antara minyak sawit dan metanol menggunakan katalis basa. Transesterifikasi minyak menjadi methyl ester dapat dilakukan dalam satu step atau dua step tergantung pada kualitas bahan baku yang digunakan. Jika bahan baku mengandung asam lemak lebih dari 5%, maka proses yang dilakukan dalam dua step yaitu step pertama merubah asam lemak bebas yang terkandung dalam minyak menjadi esternya, dan kedua merubah minyak netral menjadi fatty methyl ester. Fatty alkohol dapat dibuat dengan mereaksikan fatty methyl ester dengan hidrogen menggunakan katalis logam.
biodiesel dibuat melalui suatu proses kimia yang disebut transesterifikasi, di mana gliserin dipisahkan dari minyak nabatinya. Kemudian proses ini dapat menghasilkan dua produk, yaitu yang pertama methyl ester atau biodiesel atau monoalkyl ester, dan yang kedua yaitu gliserin yang merupakan produk samping. Bahan baku utama untuk pembuatan biodiesel antara lain yaitu minyak nabati, lemak hewani, lemak bekas atau lemak daur ulang. Sedangkan sebagai bahan baku penunjang yaitu alkohol. Pada pembuatan biodiesel dibutuhkan katalis untuk proses esterifikasi. Katalis dibutuhkan karena alkohol larut dalam minyak. Alkohol yang digunakan sebagai reaksi untuk minyak nabati yaitu metanol. Kemudian dapat digunakan yaitu terdapat etanol dan isopropanol atau butil. Tetapi perlu diperhatikan juga kandungan dalam alkohol tersebut. Bila kandungan tinggi, maka bila kandungan airnya tinggi akan mempengaruhi hasil biodiesel kualitasnya rendah karena kandungan sabun, ALB, dan triglycerida tinggi. Katalisator dibutuhkan pula guna meningkatkan daya larut pada saat reaksi berlangsung. Umumnya katalis yang digunakan bersifat basa yaitu NaOH dan KOH atau natrium hidroksida. Kemudian di sini juga terdapat pohon industri dari minyak sawit. Setelah minyak sawit dipanen yaitu dilakukan proses PO dan PKO untuk menghasilkan produk tahap akhir yang dapat dipasarkan dan nilainya lebih tinggi daripada produk dasarnya, yaitu berupa minyak goreng atau sabun cuci, kemudian dalam kosmetik juga margarin, mentega, dan sebagainya. Ini berikut beberapa dokter pusaka yang menjadi referensi saya dan tim saya untuk membuat PowerPoint ini. Kemudian Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.